Teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Joy Abiai dengan NPM 121552012101044. Mata kuliah pengantar teknik informatika atau PTI. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat lunak atau software. Daftar isi yang akan saya jelaskan yang pertama dari software, yang kedua pengertian perangkat lunak, yang ketiga fungsi perangkat lunak, yang keempat macam-macam perangkat lunak, yang kelima contoh perangkat lunak, yang keenam komponen perangkat lunak komputer, dan yang terakhir yang ketujuh manfaat software. Yang pertama software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Yang berikut, pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak atau software merupakan suatu istilah khusus yang dipakai pada data yang diformat, serta disimpan secara digital yang di dalamnya meliputi program komputer, dokumentasinya, serta segala informasi yang bisa ditulis dan dibaca oleh komputer. Software juga dapat disebut sebagai sebuah bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud nyata. Istilah seperti itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara software atau perangkat lunak dengan hardware atau perangkat keras komputer. Karena dikatakan sebagai software, maka software itu memiliki sifat yang jauh berbeda dengan perangkat keras atau hardware. Apabila hardware adalah perangkat yang nyata, dapat dilihat dengan mata yang jelas sekaligus dapat dipegang secara langsung. Maka hal itu tidak berlaku pada software, sebab software tidak bisa pegang dan dilihat secara fisik bentuknya. Meski software tidak nampak secara nyata dalam bentuk fisik, akan tetapi software dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik. Yang berikut fungsi perangkat lunak. Adapun fungsi utama dari software yaitu mengelola data, perintah atau instruksi tertentu sehingga akan menghasilkan informasi yang diinginkan oleh user sebagai sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dalam komputer. Yang berikut, macam-macam perangkat lunak. Di sini terdapat beberapa macam perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Sesuai dengan namanya, software satu ini mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu jika ingin menikmati kegunaan dari perangkat tersebut. Meski Anda telah membeli atau membayar perangkat tersebut, Anda tidak akan mendapat lisensi untuk membuat kopian dan menyebarluaskan untuk penggunaan komputer lain. Contohnya Microsoft Windows, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, dan lain-lain. Yang kedua, freeware. Software gratis yang tidak membatasi penggunanya untuk menggunakannya kapan saja. Software seperti ini pada umumnya didedikasikan bagi komunitas tertentu, namun hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, WhatsApp, Telegram, Skippy, CC Cleaner, Adobe Flash UC, UC Browser, YouTube Downloader, dan yang lain-lain. Yang berikut, yang ketiga, free software. Berbeda dengan freeware, free software akan menuntut penggunanya untuk membeli perangkatnya terlebih dahulu. Namun setelah itu, kalian bebas untuk mengadakan, memodifikasi, atau bahkan mendistribusikannya. Contoh FreeBSD, OpenOffice, Meshkill, GainUBSD, dan Opera.
Yang keempat, shareware. Perangkat lunak ini juga gratis, hanya saja terdapat batas waktu untuk penggunanya. Dan bila user ini menikmati fitur yang ada di dalamnya tanpa batas waktu, maka user harus melibatkan terlebih dahulu. Fungsi dari batasan waktu ini adalah supaya user dapat mengetahui beragam kelebihan dan fungsi yang ditawarkannya atau dalam hal ini disebut sebagai masa trial. Perangkat lunak ini juga bisa digunakan secara gratis. Sayangnya ada batasan waktu untuk penggunanya. Inilah perbedaan dengan freeware yang bisa dimanfaatkan selamanya tanpa ada waktu kadaluarsanya. Contohnya IBM, Style HP, WinRAR, Windows Blinds, dan Nero 7. Yang kelima, malware. Malware merupakan software yang dibuat untuk tujuan menyusup ke komputer tertentu atau bahkan dapat digunakan untuk merusak sistem dalam jaringan komputer. Singkatnya, malware ini merupakan software yang dapat mengganggu perangkat komputer yang lain. Hal ini biasanya dimanfaatkan oleh sebagian orang jahat untuk melakukan kamuflase dalam website bank dan kemudian mengalihkannya ke situs bank phishing atau palsu. Sehingga seluruh data nasabah dapat dicuri dengan bantuan malware tersebut. Contohnya spyware atau perangkat lunak pengintai, adware atau perangkat lunak untuk iklan yang tidak transparan atau tidak jujur, virus komputer, software braincast atau yang dapat mencuri data dari komputer yang lain. Yang berikut, yang keenam, open source software. Perangkat lunak gratis serta kode dalam pembuatan perangkatnya dapat dipelajari, dimodifikasi, atau bahkan disebarluaskan sesuai dengan ketentuan atau etika yang telah ditetapkan dalam perangkat tersebut. Dan biasanya perangkat ini digunakan oleh komunitas khusus, contohnya Linux. Yang ketujuh, firmware. Firmware merupakan software berupa memori read-only atau penyimpanan yang hanya dapat dibaca, bersifat paten sehingga tidak bisa melakukan modifikasi atau pengembangan meski terdapat masalah dalam fungsinya. Pada umumnya, firmware telah tertanam serta menyatu dengan satu piranti keras seperti alat-alat elektronik, alat telekomunikasi, dan juga komponen perangkat keras komputer lainnya. Sehingga firmware oleh beberapa pakar dikira bukanlah piranti lunak seutuhnya. Yang berikut contoh perangkat lunak. Beberapa kategori dan contoh dari perangkat lunak. Yang pertama, software system. Perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi dalam komputer untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta memberikan informasi kepada user. Contohnya seperti Linux, Mac, Windows, dan lain-lain. Yang kedua, software browser. Untuk mencari informasi tertentu yang dibutuhkan dalam internet, contohnya Opera Mini, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan user browser. Yang ketiga, Microsoft Office. Perangkat lunak yang dibuat dan dirancang khusus untuk menunjang pekerjaan di dalam perkantoran ataupun sekolah. Contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan Publisher. Yang keempat, Paint software. Paint software perangkat lunak yang memiliki fungsi sebagai pengolah gambar atau desain, atau membuat gambar atau pola editing, dan lain-lain. Contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, Paint, PaintNet. Yang kelima, software antivirus, yaitu melindungi sistem dari berbagai serangan virus. Contohnya AVG, Norton, Avast, Smartdev, dan lain-lain. Yang berikut, komponen perangkat lunak komputer. Komponen software. Yang pertama, sistem operasi.
Perangkat lunak pertama kali yang akan dibaca oleh komputer pada saat menjalankan routing sebagai dasar pengoperasian komputer sekaligus menjadi komponen utama dalam sebuah sistem software. Contohnya DOS, Windows, Linux, Novel, Sunsoft, Unix, dan lain-lain. Yang kedua, program tambahan atau program bantu atau utility. Pengertiannya perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, contohnya untuk memeriksa perangkat keras, disket yang rusak, mengatur isi ulang hard disk atau partisi the break. Contohnya Norton Utility. Yang ketiga, bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Pengertiannya yaitu bahasa yang dipakai untuk membuat suatu program komputer. Disebut bahasa komputer sebab mempunyai kosakata dan tata bahasa yang harus ditaati oleh setiap user agar tidak akan menimbulkan error. Berikut dua tingkatan dari bahasa komputer. Yang pertama yaitu low level language atau bahasa tingkat rendah. Yang kedua high level language atau bahasa tingkat tinggi. Yang berikut, yang keempat, program aplikasi adalah perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan dipakai untuk membantu melaksanakan suatu pekerjaan oleh user. Aplikasi ini ada sebab dibutuhkan oleh user. Adapun jenis dari program aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, word processing. Yang kedua, program spreadsheet. Yang ketiga, program aplikasi pengolah presentasi. Yang keempat, program aplikasi multimedia. Yang kelima, program aplikasi desain grafis. Yang keenam, yang terakhir, antivirus. Oke, yang terakhir, manfaat software. Tidak sedikit orang ataupun perusahaan yang memanfaatkan pengembangan software sebagai mata pencarian atau sumber pendapatan. Software yang bersifat komersil dibedakan menjadi 3 dari segi kebutuhan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, software sebagai produk. Software atau perangkat lunak dengan tujuan pembuatan untuk dijual kepada masyarakat atau perusahaan yang membutuhkan. Contohnya sistem kasir, sistem pos atau point of sale, sistem keuangan, aplikasi perpustakaan, dan kalkulator. Yang kedua, software sebagai bisnis. Software yang dimanfaatkan untuk memberikan penghasilan secara terus-menerus melalui jalur bisnis. Yang ketiga, yang terakhir, software sebagai proyek. Software yang digarap oleh seorang individu atau perusahaan untuk dijadikan sebagai proyek guna mendapatkan penghasilan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.